Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini teman-teman kita masih ngebahas seputar YouTube. Tentunya dalam channel YouTube ini saya tetap membahas seputar konten kreator terutama di YouTube teman-teman. Nah, dalam video kali ini adalah suatu info juga ya buat para teman-teman semuanya yang banyak banget yang gak sabar untuk cepat monetisasi. Ini adalah sebuah kunci yang luar biasa juga yang harus kalian dengarkan, yang harus kalian bisa jadikan patokan sebagai konten kreator, terutama buat para YouTuber pemula teman-teman. Karena kenapa? Karena dengan pesimisnya channel YouTube kita yang kita bangun itu pengen banget cepat dimonetisasi, malah itu yang akan menjadi petaka buat channel YouTube kita. Nah, seperti apa keterangannya? Kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, ya kali ini saya ingin salah satu murid saya juga yang udah ikut les privat sama kita. Dia optimis banget untuk mencapai jam tayang. Nah, yaitu kan untuk mengejar monetisasi agar channel YouTube kita bisa demonetisasi dan bisa mendapatkan uang di YouTube, bisa mulai kerja bareng YouTube gitu kan. Tentunya kita harus memenuhi syarat teman-teman, yaitu 1000 subscriber pertama, juga 4000 jam tayangnya agar kita bisa mendapatkan uang dari iklan-iklan yang masuk ke dalam video-video kita. Nah, banyak banget di luar sana yang mengejar jam tayang, yang mengejar subscriber untuk mencapai monetisasi banyak banget dengan cara singkat, banyak banget dengan cara yang gak sabar. Nah, itu yang paling bahaya teman-teman. Jadi, sebelum ke dalam pembahasannya, saya jelaskan terlebih dahulu. Kita sebagai konten kreator itu bagusnya teman-teman sabar ya. Sabar kenapa? Karena untuk monetisasi channel YouTube itu dia ada waktunya teman-teman. Sama halnya ketika orang yang mau melahirkan. Nah, kalau kita paksa ini, misalkan ya ada ibu yang sedang mengandung, belum 9 ataupun yang udah 9 bulan waktunya melahirkan gitu. Terus kita paksa harus cepat-cepat lahiran, hari ini harus lahiran gitu, harusnya nggak bisa. Nah, itu karena seorang bayi yang ingin dilahirkan itu dia mempunyai hari tersendiri, waktu yang tepat untuk dia lahir. Sama halnya channel YouTube teman-teman. Kalau belum waktunya kita monetisasi, kita nggak bisa dipaksain teman-teman. Kalaupun bisa dipaksain, tentu ada dampak juga efek yang berpengaruh ke dalam channel YouTube kita. Contohnya, ketika misal channel YouTube kita baru mendapatkan subscriber 900 lah ya, 900 subscriber, otomatis kan kurang 100 subscriber lagi. Terus kita paksain aku banyak temen nih, suruh subscribe aja 100 orang gitu kan. Aku beli subscriber lah ya, paling 100 orang ini berapa lah gitu ya. Nah, terus juga jam tayangnya masih kurang nih. Jam tayang baru dapet taruh lah ya 3000 jam tayang ya. Aku harus cari 1000 jam tayang lagi nih. Alangkah cepatnya kali beli jam tayang aja 1000 jam tayang cukup paling berapa gitu. Dan akhirnya bisa monet nih. Dampak itu akan ada teman-teman. Nah, apa yang terjadi dengan channel YouTube kita? Monet gitu kan. Kalau misalkan channel kita memang sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh YouTube gitu ya, nggak ada pelanggaran, nggak ada istilahnya lain-lainnya gitu, permasalahan lainnya yang bisa menghalangi monetisasi gitu kan. Nah, terus akhirnya kita bisa monet nih ya dengan cara tadi, beli subscriber juga beli jam tayangnya tadi. Efek yang kita dapatkan itu apa sih Bang? Efek yang kita dapatkan ketika kita sudah monetisasi, tentu penonton ataupun subscriber yang kita beli tadi itu belum tentu yang menyukai nice ataupun tema ataupun topik channel YouTube kita teman-teman. Nah, di sana yang pertama otomatis akan ada dampak ke dalam viewers. Nah, makanya kalian jangan kaget ketika kalian beli jam tayang itu, penontonnya kok gini gitu, penghasilannya gini. Ada sistem dari YouTube itu sekarang lebih hebat guys, lebih pinter lagi teman-teman. Ada ya karena ada salah satu channel saya, ini bukan channel ya, ini channel percobaan saya. Saya beli jam tayangnya pun bukan sama orang, sama tim saya sendiri ya, karena dia bisa juga main jam tayang juga, main subscriber juga. Akhirnya saya bentuk dan akhirnya jam tayang tersebut cuma 10 hari udah bisa monetisasi. Jam tayang sudah langsung terpenuhi 5000 jam, terus juga subscriber juga lebih ya 2000 juga, dan akhirnya sudah monet. Dan ternyata ketika tema tersebut saya upload seperti biasanya, saya upload video dan itu dampaknya video yang kita hadirkan itu susah untuk mendapat viewers teman-teman. Nah, akhirnya ketika sudah monetisasi, RPM yang kita dapatkan pun nggak sesuai.
nggak sesuai dengan tema ya. Itu waktu bukan waktu itu ya, ada ya salah satu channel aku yang membahas tentang keuangan. Channel YouTube yang paling besar RPM-nya itu adalah menurut saya adalah tentang keuangan, teman-teman. Dan ternyata alhasil karena channel tersebut saya gunakan dengan cara monetisasi lebih cepat, yaitu dengan menggunakan beli jam tayang ya. Terus juga subscriber juga subscriber nakal lah ya gitu ya. Dan akhirnya RPM dia yang biasanya gede untuk channel topik keuangannya tersebut itu cuma dapat berapa? Cuma dapat 2.000 per 1.000 penonton. Gila nggak tuh? 2.000, ada yang paling gede juga 3.000 gitu guys. Kayak channel-channel biasa, udah gitu penontonnya susah didapetin. Nah, itulah adalah dampak penting yang kita dapatkan ketika nggak sabar. Nah, makanya saya sangat prihatin sekali ya ketika kita menjadi seorang content creator yang udah dapat separuh perjalanan, taruh ya. Ada contoh, ada salah satu content creator pemula, YouTuber pemula ya, dia membuat channel YouTube dan akhirnya ketika dalam pertengahan perjalanan, yang dimaksud pertengahan perjalanan itu dia sudah dapat 500 subscribe juga dapat 2.000 jam tayang. Nah, tapi dia mendapatkan itu memang lama juga prosesnya. Ya kurang lebih berapa bulan lah gitu ya, 6 bulan 7 bulanan gitu ya, hampir 1 tahun dia dapetin segitu gitu kan. Dan ternyata dia nggak sabar, akhirnya dia beli jam tayang, dia akhirnya pengen jalur cepat gitu ya. Yang dirasa tentunya seperti channel saya tadi, channel percobaan saya tadi gitu kan. Monet dan akhirnya yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kunci pada video kali ini, sebagai kita konten kreator teman-teman, alangkah baiknya sabar. Nggak apa-apa, proses lama juga sabar. Gini guys, ketika kita sabar membuat channel YouTube, membangun channel YouTube itu kan ya, kalau kita sabar mendapatkan penonton, tapi ingat ya satu teman-teman. Jadi syarat yang paling utama ya sebagai konten kreator supaya penontonnya penontonnya istilahnya konsisten lah ya. Nah, penontonnya standby selalu gitu kan, ada terus gitu penontonnya ya. Syaratnya yaitu pertama, gunakan tema yang sesuai. Temanya itu tetap satu tema teman-teman. Kenapa? Karena kita kan di YouTube, membangun channel YouTube itu mencari subscriber ya, mencari penonton. Dan penonton dan subscriber tersebut ya harus sesuai yang menyukai channel YouTube kita, yang menyukai video kita tentang apa nih? Misalkan video kita tentang seputar bengkel gitu ya, memperbaiki motor, memperbaiki mesin motor dan lain sebagainya ya. Satu tema ya, tentang arahnya ke sana semua. Otomatis subscriber yang datang itu mereka yang suka dengan motor. Begitupun sama, misalkan channel YouTube kita seputar masak ya, ibu-ibu nih, seputar menu-menu makanan. Subscriber yang datang juga subscriber yang menyukai masakan, yang menyukai video-video masakan. Biasanya mereka yang suka mencari menu-menu terbaru, yang mencari makanan-makanan enak nih kayaknya nih gitu kan, referensi makanan-makanan enak kayak gimana. Dan mereka itu yang sesuai dengan channel YouTube kita. Coba bandingkan kalau misalkan kita channel masak, akhirnya kita beli jam tayang, beli subscriber. Nah, otomatis jam tayang yang masuk tersebut, orang-orang yang nonton tersebut ataupun subscriber yang masuk tersebut itu belum tentu mereka yang suka dengan yang namanya channel YouTube kita yang tentang masak tadi gitu, yang belum tentu suka dengan video-video kita. Alhasil ketika kita sudah dimonetisasi, jangan heran ketika sudah dimonet, otomatis penonton yang kita dapatkan nggak sesuai gitu, ataupun subscriber pun lama lagi kita dapetin. Karena dari sistem YouTube itu sepinter-pinternya kita guys, itu akan lebih pinter lagi dari dari sistem YouTube-nya teman-teman. Kenapa? Karena mereka dari sistem pihak YouTube juga, mereka ciptakan YouTube itu nggak main-main. Jadi mereka itu membangun sebuah platform YouTube itu mereka nggak main-main. Mereka juga lebih pinter guys. Kalau kita pinter-pinterin, akal-akalin juga, mereka lebih pinter lagi. Jadi alangkah bagusnya, kalau saran saya sih ya, mending kita buat channel YouTube itu natural. Meskipun perjalanannya lambat, sabar aja, biarin aja. Nanti ketika kita monetisasi, kita akan menikmati hasilnya, dan juga jeripaya yang kita jalani juga nanti akan terasa gitu guys. Nah, di sanalah ada poin-poin yang luar biasa juga yang kita dapatkan ketika kita menerima gaji dari YouTube. Nah, beginilah perjuangannya, capek banget gitu. Nanti akan terasa. Tapi ketika kita mengambil jalur singkat, kita misalkan beli jam tayang, kita main subscriber, kita main apalah ya gitu ya, itu menurut aku kurang efisien ya, jadi kurang menikmati gitu ya. Terus juga alhasil pendapatan yang kita dapatkan juga tidak yang kita harapkan gitu. Meskipun ada, wah pendapatannya lumayan juga, itu nggak bakal lama guys. Karena kunci yang paling utama ketika kita main akal di dunia ini, nggak ada yang bakal abadi guys, nggak bakal enak terus gitu. Itu kuncinya. Makanya
lebih baik kita mending kita proses deh ya, proses meskipun lama tapi ya istilahnya perjuangan kita nggak sia-sia, karena dari proses yang lama tersebut jangan lupa kita tetap ambil dari hikmah-hikmah yang kita dapatkan, yang kita alami. Misalkan ada pengalaman seperti ini kita ambil pelajaran, kita ambil ilmu-ilmunya gitu, supaya buat kedepannya nggak ngelakuin lagi. Nah seperti itu. Jadi seorang content creator itu sama halnya ketika kita pengen kerja guys, pengen kerja di sebuah pabrik ataupun PT ya. Jadi kita harus benar-benar memenuhi persyaratan dulu nih, ya kan? Memenuhi kita punya pengalaman apa nih? Nah di sana, jadi kalau misalkan kita nggak punya pengalaman, nggak punya nggak punya istilahnya ya perjalanan lah ya, perjalanan kita kerja untuk melamar kerja di PT di sana, tentunya mereka juga akan memantau, melihat gitu kan. Nggak ngasal nerima aja. Begitupun sama dengan YouTube guys, ya. Kita harus memenuhi syarat, harus menghindari yang namanya larangan-larangan dari YouTube juga. Makanya kita harus benar-benar hati-hati di sana. Tapi alangkah baiknya saya sarankan buatlah ataupun bangun channel YouTube kita dengan natural guys. Karena kenapa? Karena banyak kok sekarang guys cara mencari jam tayang, banyak cara mendapatkan subscriber, banyak kok sekarang fitur-fiturnya. Cari subscriber, kalian bisa upload video short, itu akan lebih cepat mendapatkan subscriber. Cari jam tayang itu mudah kalau menurut saya ya. Kita buat video bagus, terus durasinya panjang. Terus bang aku nggak bisa buat video bagus, harus bisa. Karena kita konten kreator guys. Kita itu konten kreator. Konten kreator itu harus benar-benar penuh dengan namanya ide-ide guys. Ide-ide kreatif, ide-ide yang ya harus menakjubkan. Otomatis aku nggak bisa bang. Nah makanya kalau kalian pengen terjun sebagai YouTuber, pengen terjun sebagai konten kreator, menjadi YouTuber, itu otomatis otak kalian harus diolah. Makanya harus punya banyak kemampuan, harus punya banyak inisiatif buat ini supaya kenapa? Tujuan kita itu penonton kok. Menjadi YouTuber itu yang kita cari itu adalah penonton guys, bukan apa-apa, penonton. Orang yang bayar ya, yang membayar kita sebagai konten kreator, yang membayar kita menjadi YouTuber itu siapa kalau bukan penonton guys. Nah penonton meskipun perantaranya itu melalui iklan gitu kan, iklan cuma nebeng sama kita guys. Kalau iklan cari duit sama kita cari duit melalui iklan, kita melalui penonton juga. Jadi kita saling kerja sama. Tapi kalau kita dengan cara yang natural, insya Allah pendapatan kita juga akan lebih oke lagi gitu. Makanya kalau menurut aku ya, jangan sekali-kali kita coba dengan cara singkat deh ya. Boleh kita menggunakan cara singkat, tapi dengan trik dan tips yang natural. Contohnya gimana bang? Contohnya kita buat video yang benar-benar menarik gitu ya. Yang menarik itu banyak kuncinya guys. Thumbnail yang menarik gitu guys. Supaya kenapa? Ketika orang scroll, video kita sudah direkomendasikan YouTube, thumbnail kita menarik, orang bisa buka guys, bisa buka. Kemudian kalau pengen kejar jam tayang, buatlah durasi tersebut videonya panjang, durasinya minimal 20 menit lah ya satu video. Dan usahakan kalau bisa kan kalian konsisten guys, konsisten upload video setiap hari. Nah konsisten upload video setiap hari, kenapa? Karena di sana itu akan selalu membangun yang namanya rekomendasi tema. Ingat ya, tema YouTube kalian itu harus tetap satu tema, pertahankan satu tema. Terus bang kenapa channel abang kok ada musiknya? Itu nggak apa-apa. Kalau bukan nggak apa-apa sih. Channel YouTube saya di sana saya masih ngetes guys. Saya masih ngetes dengan audio Suno juga gitu, dan ternyata nggak sebagus audio asli gitu kan. Nah itu. Tapi yang pasti di channel YouTube ini, di Keluarga Kecil Aira ini ya, saya akan selalu sampaikan ilmu-ilmu seputar YouTube, seputar dunia pembelajaran YouTube ya. Tentunya untuk membangun kebersamaan kita untuk sukses di dunia YouTube teman-teman. Tentunya untuk buat di sana banyak banget kok yang pengen berjuang mencari ilmu YouTube-nya bagaimana caranya. Makanya saya bangun di channel ini untuk seputar YouTube gitu guys. Oke. Pokoknya tetap semangat, buatlah konten yang benar-benar menarik, bisa berguna buat orang. Itu yang paling utama ya guys. Konten yang akan lebih cepat mendapatkan penonton yaitu adalah konten yang berguna buat penonton ya. Konten yang benar-benar berguna, konten yang benar-benar orang yang cari gitu. Konten yang benar-benar yang lagi dicari sama orang gitu ya. Terus juga kalau misalkan hiburan, konten yang benar-benar bisa membuat orang terhibur gitu kan. Nah seperti itu, banyak kok ide konten guys ya. Pokoknya nanti kalian standby di channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Nanti insya Allah saya akan bahas selalu seputar channel YouTube. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.